Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam kesempatan ini mari kita kaji kitab Fafiru Ilallah, atau yang mempunyai makna Fafiru Ilallah, kembali kepada Allah. Dua karya dari Syekh Mundir Nadir rahimakumullah. Sebelumnya saya mengingatkan tentang adabul menuntut ilmu, adab belajar atau menimba ilmu. Saya ambil dua di antara yang disebutkan dalam kitab Tasyirul Kholaq, yaitu mengenai tentang adab atau tata krama menimba ilmu. Yang pertama tentang ujub atau sombong. Jadi menuntut ilmu atau menimba ilmu nggak boleh merasa sombong atau anggak. Bahasa Jawanya anggaan. Yang kedua, mengikhlaskan hati serta mengosongkannya, yaitu seperti wadah atau bejana. Mengosongkan hati, mengikhlaskan semata-mata karena Allah Ta'ala. Dan juga berikutnya adalah takzim pada ilmu atau kitab atau guru. Dalam hal ini adalah musonif, sang pengarang. Kembali kepada pokok pembahasan kitab Fafiru Ilallah tentang tanda-tanda akhir zaman. Saya bacakan yang pertama, yaitu tanda dari hari kiamat atau akhir zaman, penghubung daripada 10 tanda besar akhir zaman. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayakunu fi akhir zaman khasyafun wa qadafun wa masakhun. Sayakunu fi akhir zaman, nanti pada akhir zaman akan terjadi khosafun wa qadafun wa masakhun, gempa bumi atau tanah longsor, wa qadafun, wabah penyakit, wa masakhun, dan perubahan-perubahan. Idza dhaharatil ma'azifa wal qainatu wa astukhiratil khomru
Idza dhaharatil ma'azifa wal qainatu wastuhillatil khomru. Apabila hal ini terjadi, yaitu idza, hal ini terjadi apabila musik-musik biduanita telah marak merajalela dalam kehidupan umat manusia. Apabila musik-musik kemudian biduanita telah merajalela dalam kehidupan umat manusia. Wastukhilatil khomru, dan minuman keras telah dihalalkan, yaitu saat ini judi dan minuman keras telah dihalalkan. Maksudnya bahasa dalam arti dihalalkan itu bukan berarti dalam hukum itu halal, enggak. Tapi sesuatu yang haram itu saat ini dilegalkan. Jadi yang tadinya hukum tetap haram, minuman keras tetap haram, berjudian juga tetap haram. Tapi dalam bahasa ini adalah dilegalkan, atau istilahnya itu sudah menjadi suatu kebiasaan dan sudah menjadi bukan hal yang tabu dalam kehidupan sehari-hari. Itu salah satu makna dari wastuhilatil khomru, dan minuman keras telah dihalalkan atau apa, maksudnya dilegalkan. Hukum dalam fikih tetap minuman keras itu, khomru itu tetap haram. Tapi dalam suatu negara itu sudah menjadi hal biasa, yang penting membayar pajak. Tadi itu sudah menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan pada umumnya. Saya ulangi, sayakunu fi akhir zamani khosafun wa qatafun wa masakhun idza dhaharatil mazifa wal qainatu wastukhilatil khomru. Nanti pada akhir zaman akan terjadi gempa bumi atau tanah longsor, dan wabah penyakit serta perubahan-perubahan. Idza dhaharatil mazifa wal qainatu wastukhilatil khomru. Hal ini terjadi apabila musik biduanita telah marak merajalela dalam kehidupan umat manusia. Wastuhilatil khomru, dan minuman keras telah dilegalkan. Berarti penyebab daripada wabah, adanya wabah-wabah itu merajalela, kemudian bencana alam murka yang menyebabkan terjadinya gempa, tanah longsor, itu karena disebabkan maraknya musik biduanita. Hal ini terjadi apabila maraknya musik biduanita, kemudian judi dan minuman keras telah dilegalkan. Rawahul Tabrani. Hadis riwayat Tabrani.
Kemudian kita lanjutkan satu bab lagi tentang tanda akhir zaman. Juga saya ingatkan kembali, tanda akhir zaman itu bukan berarti wah ini datangnya, ini menentukan datangnya hari kiamat, bukan. Tanda adalah tetenger rahmat bagi orang yang beriman. Gampangan ini sebagaimana koyo ada pejabat yang lewat dalam suatu daerah. Kemudian sebelum hadirnya pejabat penguasa, itu tempat yang dilalui atau jalan yang dilalui itu disterilkan, diamankan. Nah, ada rambu-rambu peringatan bahwa akan ada pejabat atau penguasa yang lewat. Nah, rambu-rambu ini, tindakan pemberitahuan ini, itulah namanya, seperti halnya itu tanda. Tanda-tanda juga seperti itu, tetenger juga seperti itu, rahmat. Sebelum datangnya hari-hanya hari kiamat itu, tanda itu disampaikan. Saya lanjutkan tentang munculnya pembohong atau pendusta yang mengaku sebagai nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqum sa'ati hatta tulhiqu qabaila min ummati bil musyrikin. La taqum sa'ati hatta tulhiqu qabaila min ummati bil musyrikin. Tidak terjadi hari kiamat. La taqum sa'ah. Tidak terjadi hari kiamat. Hatta turhiku qabaila min ummati bil musyrikin. Hingga atau sampai sekumpulan manusia dari umatku mengikuti orang-orang musyrik. Wa hatta ya'budul awthani, sehingga mereka menyembah berhala. Wa annahu sayakunu fi ummati thalathuna kadzabun. Wa annahu sayakunu fi ummati thalathuna kadzabun. Dan sesungguhnya akan ada pada umatku 30 orang pembohong atau pendusta. Kulluhum, kesemuanya, yaz'umu annahu nabiyyun, yang kesemuanya itu mengaku sebagai nabi. Wa ana khatamun nabiyuna la nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Wa ana khatamun nabiyina la nabiyya ba'di. Dan aku masih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Rawahul Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi. Saya ulangi hadis berikutnya dari kitab Fafiru Ilallah.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ati hatta tulhiqu qabaila min ummati bil musyrikin wa hatta ya'budul awthani wa annahu sayakunu fi ummati thalathuna kadzabun kulluhum yaz'umu annahu nabiy wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Tidak terjadi hari kiamat hingga sekumpulan manusia dari umatku mengikuti orang-orang musyrik sehingga mereka menyembah berhala, dan sesungguhnya akan ada pembohong atau pendusta 30 pembohong atau pendusta yang mengaku sebagai nabi. Kesemuanya mengaku sebagai nabi, dan aku atau baginda Rasulullah SAW adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah aku, setelah baginda Rasulullah SAW. Itu penjelasan tentang adanya, termasuk sebelum akhir zaman atau di waktu akhir zaman sebelum terjadinya hari kiamat akan muncul pembohong-pembohong mengaku sebagai nabi. Dan itu dimulai pada zaman baginda Rasulullah pun telah muncul seorang pembohong yang mengaku nabi, yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Sekilas tentang pembahasan kitab Fafirirullah. Di lain waktu kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.